Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Aris Lubis. Sebelum kita menyaksikan video yang dahsyat, yang luar biasa ini video adalah video di mana Pak Muhammad KC membuat surat terbuka yang dibacakan oleh beliau untuk Pak Presiden dan untuk Pak Kapolri. Saya yakin sekali waktu Pak Presiden, Pak Kapolri bisa melihat video ini. Sebelum kita tonton video ini, kita doa dulu. Tuhan Yesus, urapi hambamu supaya apa yang hambamu ucapkan tidak ada kata-kata menghujat, menghina, menista. Biarlah seluruh hidup hambamu diambil alih oleh Roh Kudus. Semua yang nonton ini Tuhan berkati, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Buat hati kami terus bergelora, bergairah, bersemangat, roh kami berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus kami dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus, kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya dapat video ini tadi dan saya diberkati sekali, sehingga saya juga ingin memberkati saudara lewat video pidato Pak Muhammad KC ya, surat terbuka dari Pak Muhammad KC. Oke, kita saksikan bersama-sama. Salam. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad KC. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, penguasa, dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri Keamanan Negara. Saya membuat konten video di YouTube ini untuk mengklarifikasi tuduhan para ulama Jatim yang telah melaporkan Muhammad KC ke Polda Jatim dengan tuduhan Muhammad KC menjelek-jelekan Islam. Bukan itu. Muhammad KC menjelaskan kitab kuning bukan wahyu Allah, agar semua orang tahu bahwa sesungguhnya kitab kuning itu hanya karangan manusia, yaitu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani bermazhab Imam Syafi'i. Sebetulnya Muhammad KC tidak bermaksud menjelekkan agama Islam dan kitab kuning, namun menjelaskan Muhammad KC pernah mempelajarinya di pondok pesantren. Muhammad KC rehat live sementara untuk meredam situasi politik di Indonesia, karena terjadinya pelaporan Muhammad KC ke Mapolda Jatim yang dilakukan oleh para kadrun terkesan bermuatan politik untuk mengalihkan konsentrasi polisi dari memerangi radikalisme dan toleransi terorisme. Sepertinya mereka mencari celah untuk menggoyang Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Presiden RI Bapak Joko Widodo. Yang sebenarnya umat Islam kitabnya apaan sih? Quran
Kitab kuning, hadis, atau fikih. Kenapa kitab kuning dijelaskan oleh MKC kok dianggap menista umat Islam? Saya rasa hal ini sangat membingungkan umat Islam itu sendiri. Tidak benar kalau Muhammad Kece menjelekkan agama Islam. Karena status hukumnya masih beragama Islam. Kece seorang haji hanya meluruskan Islam yang intoleran, radikalisme. Oleh karena itu, kalau Kece meluruskan hal ini dianggap menjelekkan agama Islam atau melukai perasaan umat Islam, maka Kece mohon maaf kepada seluruh umat Islam di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sebetulnya bangsa ini mau diarahkan kemana? Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Joko Widodo? Drone yang ada di Indonesia. Indonesia ini harus kembali lagi kepada jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Bapak Presiden, tuntunlah kami bangsa Indonesia kepada negeri sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Kapolri, tegakkan hukum konstitusi Indonesia. Tegakkan hukum Indonesia, bukan tegakkan agama. Kemana negara Indonesia ini akan dibawa? Kembali ke Indonesia atau kepada agama? Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, mari kita sadar pelajarilah teknologi modern, teknologi kemajuan bangsa dan negara, bukan ngurusin agama, bukan ngurusin politik, agama. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Itulah tadi klarifikasi Muhammad Kece kepada para alim ulama Jawa Timur yang sudah mendatangi Mapolda Jawa Timur. Saya berpesan kepada Bapak Kapolda. Saya yakin Bapak Kapolda Jawa Timur lebih arif dan bijaksana. Ingat, polisi sedang konsentrasi memerangi radikalisme dan terorisme. Jangan sampai konsentrasi kepolisian beralih mengurusi hal-hal yang menurut saya tidak penting.
Itulah teori-teori yang ingin menjegal kebenaran agar jangan sampai kepada dunia di muka bumi ini. Dengan cara mengintimidasi, menakut-nakuti, dengan cara menggunakan power, menggunakan alat negara. Polisi ini adalah alat negara untuk mengamankan negara. Polisi ini bukan untuk menjadi alat penegak agama. Ingat, Bapak Kapolri, polisi ini adalah penegak hukum, melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, bukan penegak agama. Oleh karena itu saya berpesan dengan surat terbuka ini kepada Bapak Kapolri, saya mohon dengan hormat, abaikan pelaporan para kadrun yang ingin menutupi radikalisme, yang ingin menjegal kebenaran yang dikeluarkan oleh mulut Muhammad Kacek. Bangsa Indonesia ini bukan hanya beragama Islam, tapi bangsa Indonesia ini bangsa yang demokrasi, bangsa yang bermacam-macam suku, bangsa, dan bahasa. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tetap jaga akidah, tetap pelihara iman kepada Tuhan Yesus, sekalipun kita mengalami kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abrakadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah hasil kerja keras mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Kekristenan misinya yang pertama, membebaskan manusia dari kemusyrikan, meluruskan keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar, membebaskan dari penyembahan berhala, batu hitam, Hajarul Aswad, batu Ka'bah, serta patung benda berwujud dengan seluruh konsekuensinya. Bagi saya, tidak ada lagi Tuhan selain Tuhan Yesus, maka saya tidak akan meminta tolong kecuali hanya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya di dalam nama Yesus. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada nama Yesus. Muhammad Kacek tidak takut dilaporkan karena saya yakin apa yang berbicara nanti adalah Tuhan Yesus. Siapapun yang akan memeriksa Muhammad Kacek, siap-siap berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, maka Mbah Dukun tidak dapat tempat. Kalau semua sudah percaya Yesus, mohon maaf, Mbah Dukun tidak laku. Mohon maaf, tidak ada lagi ustadz radikal diundang di mimbar-mimbar. Mohon maaf, Abu Somad yang mengkafir-kafiran agama lain, yang membuat jin
agama lain tidak akan laku lagi. Silakan aja kawin banyak, biar dapat istri banyak di dunia. Ayo kita lihat secara sederhana. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya juga bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, jenderalnya pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Tuhan Yesus, Yesus tidak akan pernah miskin, Yesus tidak pernah kekurangan kekuasaannya. Maka umat Kristen, sesulit apapun yang dihadapi dalam hidup ini, Yesus jugalah tempat kita bersandar. Jelas? Jelas, saudara? Selama ini kita iman dalam ucapan, tetapi sekuler dalam perbuatan. Di gereja Yesus ada, di kantor Yesus tidak ada, maka korupsi merajalela. Banyak tuh pendeta yang ngaku pendeta tapi di penjara, yang ngaku anak Tuhan tapi di penjara gara-gara KTP elektronik. Di gereja Yesus ada, di pasar Yesus tidak ada, maka timbangan tetap curang. Timbangan ditambah-tambahin, memang murah sih per kilo, bawang sekian, tapi timbangannya diberat-beratin. Begitu. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, di situ jugalah Yesus harusnya berada. Amin. Saudara, di mana saudara berada, di situ Yesus berada. Pasti dunia aman. Zaman boleh berubah, tetapi akidah jangan sampai goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena iman kita hidup, dalam iman kita kembali menghadap Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mati tidak akan ditanya agama, mati tidak akan ditanya harta, tapi mati akan ditanya, apakah kamu mengenal Tuhan? Apakah kamu mengenal aku, kata Tuhan Yesus? Kalau tidak mengenal Yesus, dari sekarang, rugi saudara di akhirat nanti, dilempar ke neraka. Selama ini, manusia Indonesia kita, lebih banyak diisi oleh otak, hati sering kosong, ilmu dangkal, akidah rapuh, moral rendah, hanya diiming-imingi dengan kawin dengan janda heran, jahe, langsung mualaf. Dan itu banyak terjadi. Orang mualaf biasanya yang dipikirkan perut dan di bawah perut. Kemudian muncul orang pintar, cuma sayang, tidak benar. Indonesia kita akan rusak kalau diurus oleh orang-orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Lihat saja, para anggota dewan ditampilkan berantem di kantor. Tidak ada yang mengalih, yang bisa dilihat dengan baik. Anggota dewan ribut. Jelas ke bawahnya akan terus-terusan ribut. Anggota dewan yang diwakili oleh rakyat, dipercaya oleh rakyat, ribut di kantor, rebutan makanan, rebutan proyek, rebutan perusahaan, rebutan ingin menerapkan hukum khilafah, rebutan ingin menegakkan syariat agama. Kalau orang cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering terjadi. Kita perlu orang pintar,
Tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar, untuk apa memintari orang lain? Pintar, benar, dan jujur. Lihat, Bapak Jokowi kita. Jujur, benar, membangun bangsa dan negara, memulihkan negara Indonesia, melawan radikalisme. Ini yang perlu dicontoh oleh kita. Bapak Presiden kita membangun setiap daerah. Wahai bangsaku Indonesia, rasakanlah, terutama Indonesia Timur, rasakan hasil karya beliau ini. Saya bukan promosi, saya nggak pernah diundang ke istana, bukan promosi, dan saya tidak pernah dibayar. Cuma saya rasakan Bapak Presiden Jokowi ini membangun negeri, melawan radikalisme yang ingin menggantikan Pancasila dengan syariat Islam, dilawan. Sekarang waktunya kita dukung Kapolri, menegakkan keamanan negara Indonesia. Bapak Kapolri kita, terutama yang seiman, mari kita dukung Pak Kapolri. Bukan masalah biar Muhammad Kaceh diselamatkan, bukan itu. Muhammad Kaceh kalau salah, biarkanlah hukum berjalan. Tapi kalau tidak salah, jangan dicari-cari kesalahannya. Itu Pak Kapolri. Muhammad Kaceh berbicara di sini, berbicara benar, agar semua manusia diselamatkan, agar Indonesia dilawat oleh Tuhan Yesus, agar Indonesia dijauhkan dari bencana mara bahaya. Karena Indonesia sedang terancam dengan khilafah, sedang terancam oleh agama. Agama inilah yang sekarang merongrong keutuhan NKRI Indonesia. Manusia memframing, oh haleluya, manusia memframing agar kebenaran tidak sampai ke dunia, agar Injil tidak sampai ke dunia, maka Muhammad Kaceh dijegal, dilaporkan. Inilah kadrun-kadrun yang ingin menguasai Indonesia. Mari bangsa Indonesia sadari, Indonesia tidak maju karena agama, Indonesia maju karena teknologi. Ini kenapa ya kamera saya begini-begini? Apa Roh Kudus ini hadir? Saudara yang dikasih Tuhan, yang disuruh ngurus hukum, malah hukum bikin seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau rakyat kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang, kalau orang terkenal, banyak uang, punya masalah, pengacara antri yang bela. Tetapi saudara lihat, si Haji Muhammad Cornelius dari Ciamis, Jawa Barat, terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remang-remang. Betul? Muhammad Kaceh mencari perlindungan kemana? Hanya lari-lari dari setiap daerah ke daerah lain demi mempertahankan hidup, demi mempertahankan Injil, agar Injil diberitakan sampai kemana-mana. Ini kenapa yang kena putihnya Pak Jokowi saja? Waduh, luar biasa ini urapan Pak Jokowi. Haleluya. Muhammad Kaceh tidak bisa mencari keadilan sekarang. Sudah sembunyi-sembunyi, masih dilaporkan di setiap daerah. Haleluya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada pulus. Muhammad Kaceh ini orang miskin, orang nggak punya apa-apa. Ya, kata santri mana? Muhammad Kaceh kelihatan orang miskin. Jadi siaran di YouTube ini mencari uang. Bukan itu.
Saya bukan mencari uang. Ih, kenapa saya ngangkat tangan jadi berhenti yang putih-putih ya? Saya menyampaikan ini kebenaran amanat Tuhan Yesus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah amanat agung yang saya sampaikan. Ini, saya tidak mencari uang dari YouTube ini, tapi kalau ada berkat, saya tidak akan menolak. Dari manapun datangnya berkat, saya tidak akan menolak. Pasti saya terima. Bagi orang yang tergerak, memberikan bantuan, terima kasih. Tapi saya tidak semata-mata mencari itu hal-hal duniawi. Saya sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Yang penting saya bisa memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Ke bangsa Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan, Australia, Amerika, Jerman. Saya ada di sana sekarang. Memberitakan Injil. Kenapa Muhammad Kece terseok-seok mencari keadilan? Bagai pindah-pindah karena perlindungan hukum Indonesia belum jelas. Karena Muhammad Kece tidak punya pulus. Ada pulus, urusan mulus. Tidak ada pulus, mampus. Kata Jainuddin MT. Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu ini. Maju tak gentar, membela yang bayar. Ini ada apa lagi? Kenapa? Oh, haleluya. Pelunjuk saya mengangkat berhenti. Biar bertentangan dengan hati nurani. Biar bertentangan dengan publik opini. Biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah yang dibela. Kalau seperti inilah hukum kita, maka keadilan hanya harapan palsu belaka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman kepada Tuhan Yesus. Intan paling mahal, mutiara paling berharga. Kalau iman sudah tergadai, apalagi yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Harta kita berharga. Belum ada artinya jika dibandingkan dengan iman. Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat pelit atau kurun. Kalau ilmu terlepas dari nilai keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur. Menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadinya. Seperti banyak orang yang terteriak-teriak di YouTube, melakukan sumpah serapah mubahalah. Kayak Gus Nur itu sering mubahalah dulu ya. Mubahalah, 7 turunan saya dikutuk kalau saya salah. Ternyata dia masuk sel juga ya, Hotel Prodeo. 7 turunan ingat akan disengsarakan. Ini sumpahnya dia. Makanya orang itu jangan sombong. Jangan suka merasa benar, bersumpah di hadapan orang banyak, tumpang Al-Quran, mubahalah, orang lain dianggap salah. Bapak Jokowi malah mau 3 periode, mau naik lagi. Ini saya tampar banget Pak Jokowi ya, biar naik lagi. Ini ada urapan Tuhan, apa gimana hidup sendiri ya? Haleluya. Makanya jangan sombong, jangan mubahalah, nyumpahin orang. Kalau orang suka nyumpahin orang, mati duluan. Diberhentikan sama Tuhan. Jangan bicara lagi kamu, nggak benar itu. Jangan negara Indonesia dijadikan negara agama. Jangan negara Indonesia ini dijadikan negara agama. Tidak benar itu. Apa manfaatnya dari agama? Apa manfaatnya dari agama untuk bangsa dan negara? Apa manfaatnya dari tunggang-tungging? Narkoba jalan terus, korupsi jalan terus,
rampokan begal jalan terus. Bisakah berhenti dari tunggang-tungging? Ya, yang melakukan tunggang-tungging memang mungkin itu benar. Tapi setelah tunggang-tungging, meledakkan bom, merampok, jadi begal. Jadi apa manfaatnya tunggang-tungging? Mari kita sadar. Salam sadar. Ingat saudara, saudara tidak akan diselamatkan oleh karena agama. Saudara diselamatkan hanya melalui Yesus. Saudara-saudara di seluruh tanah air Indonesia. Misi yang kedua kekristenan setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras, diskriminasi. Dulu manusia dibedakan oleh faktor keturunan, oleh faktor harta dan benda. Para kaum wanita harus bangga menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena para wanita memiliki derajat yang sama dengan kaum pria dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga banyak kaum ibu yang menjadi kepala sekaligus ibu rumah tangga, janda mungkin ya. Tidak sedikit wanita yang duduk di parlemen, jadi pejabat, bahkan jadi presiden. Presiden Megawati dulu ya. Sama Ibu Puan Maharani, sama Ibu siapa lagi? Sri Mulyani. Itu jadi pejabat yang baik itu. Ibu Susi Pangandaran, tuh, dari daerah saya itu Ibu Susi. Kenapa Ibu Susi nggak maju lagi Ibu Susi? Maka jangan ikutin kadrun-kadrun fanatik. Biar jadi memimpin negara Indonesia yang benar Ibu Susi. Itu dari daerah saya itu Pangandaran. Bu Susi. Itu Menteri Kelautan yang luar biasa itu. Rasul Paulus mengajarkan, Inna Yesua la yamuduru liwas suarikum wa la ila amwalikum walakin yang duru ila kulubikum. Artinya, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak melihat potonganmu ganteng, jelek, cacat, sempurna. Tidak dilihat oleh Tuhan. Tidak melihat hartamu, kaya atau miskin, pakai baju atau telanjang. Tetapi yang Tuhan Yesus lihat itu adalah hatimu. Oleh karena itu Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Bayangkan saudara, orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Bukan orang yang beragama Islam yang akan melihat Tuhan. Orang yang suci hatinya. Bukan orang yang beragama Kristen yang melihat Tuhan, tapi orang yang suci hatinya. Siapa saja. Agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, kalau suci hatinya akan melihat Tuhan dan akan bertemu dengan Tuhan, akan merasakan hadirat Tuhan. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, apapun kesulitan kita, tetap jaga kerukunan. Rukun dalam keluarga, rukun antar agama, rukun dengan pemerintah. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat-sikut di antara kita. Tetapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, selesailah kita. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, kita yang minoritas. Kalau mau rukun bersatu, kita akan kuat dan tidak akan dipermainkan siapapun. Mari umat Kristen bersatu, rukun dan guyup. Yang pertama, menjaga kerukunan. Sesama Kristen harus saling menjaga, harus saling memelihara. Baik dia Kristen yang jadi pejabat, baik dia Kristen yang jadi kasat, baik dia Kristen yang jadi pengusaha, petani, nelayan, buruh, PNS, pengangguran,
semua komit menjaga kebersamaan rukun antar umat seagama. Jelas? Yang kedua, rukun antar umat beragama. Kristen ini terang dunia. Kristen ini rahmatan lil alamin. Maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita menjadi bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita menyadari tentang kemajemukan kita NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati dan saling menghargai. Inilah bukti kita demokrasi. Yang ketiga, rukun dengan pemerintah. Yang benar kita dukung, yang salah kita tegur, kita perbaiki menurut cara-cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Persatuan dan kesatuan, pendidikan bernegara yang baik, masyarakat Kristen ini loyal, masyarakat Kristen ini bukan pemberontak, tidak ada demo berjilid-jilid. Masyarakat Kristen ini taat dan setia kepada pemimpin. Pemimpin adalah pelayan bagi yang dipimpinnya. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi rakyat, jadilah rakyat yang mentaati aturan. Jangan jadi golongan pihak ketiga, pemecah belah umat. Di depan tidak jalan, di belakang tidak mampu. Siapa yang di depan tidak jalan? Disuruh memimpin gubernur, segubernur, banjir jalan terus. Ya, itu namanya di depan tidak jalan. Suruh ngatur negara, malah ngatur genteng dicet. Itulah yang tidak jalan. Di depan tidak jalan. Di belakang tidak mau, taruh di belakang nggak mau, terus mau nyalon lagi nanti. Ditaruh di tengah, yang di depan didorong, yang di belakang ditendang. Inilah yang kerok. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi manusia yang potensi, manusia yang punya harapan masa depan, jaga NKRI, jaga kesatuan dan persatuan, sekalipun beda agama. Inilah pesan kali ini, renungan pagi hari ini, kiranya bermanfaat bagi saudara. Nah, tadi kita sudah sama-sama ya, melihat dan mendengar ya surat terbuka yang dibacakan langsung oleh Pak Muhammad Kacé untuk Pak Presiden dan untuk Pak Kapolri. Mari kita doakan Pak Presiden, Pak Kapolri supaya hatinya tergerak dan dapat menolong Pak Muhammad Kacé ya. Tentunya biar mereka bisa menegakkan keadilan, karena Yahya Waloni itu cuma dituntut 7 bulan, jatuh vonis cuma 5 bulan. Tapi Muhammad Kacé dituntut 10 tahun oleh jaksa, divonis juga 10 tahun oleh hakim. Ini saya rasa ada sesuatu yang kurang beres. Ya, ini harusnya Presiden dan Kapolri turun tangan di sini ya. Kita doakan ya supaya Pak Presiden dan juga Pak Kapolri bisa mendengar video ini. Tuhan Yesus urapi semua kami yang sudah mendengarkan apa yang diucapkan oleh Muhammad Kacé. Berikan kesehatan bagi Pak Muhammad Kacé yang di dalam. Begitu juga istri, anaknya, keluarganya Tuhan jamah, Tuhan urapi. Begitu juga Pak Kapolri, Tuhan jamah, Pak Presiden Tuhan jamah, urapi mereka semua. Supaya yang dibuat mereka semuanya adalah untuk keadilan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, kita doakan saudara supaya kita bisa membangun gereja khusus untuk orang-orang yang murtadin ya. Jadi sudah ada 15 kakak yang kami data, orang-orang murtadin yang kita perlu gembalakan mereka, dan kita sudah memulainya di sini nih. Kita sudah memulainya di sini, ya kan? Tapi kita belum bisa buat tempat yang lebih baik ya. Kita sudah pernah memulai di sini 2 kali,
Ya, saya percepat saja ya. Ini rel kereta, saya percepat saja ya saudara ya. Langsung. Anda nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. YouTube-nya ya, saya percepat ya. Anda bisa lihat di YouTube-nya ya. Nah, itu tempatnya itu. YouTube-nya kalau saya nggak salah judulnya Gereja Murtadin aja, Metanoia ya. Akan dapat nanti itu. Saya percepat ya saudara, kita masuk ke wilayahnya ini. Di dalamnya sangat seru ya. Kalau Anda melihat sangat seru ini. Ya, sangat seru sekali. Ya. Sangat seru sekali. Kita naik ke atas. Nah, itu ke toiletnya. Toiletnya terlalu ini ya, ini kereta api ya jalan. Karena dia dekat kereta api. Rel. Iya. Saudara kita lihat ya. Ke atasnya. Nah, kita udah di atas nih, naik ke atas tadi ya. Nah, kita lihat ya jiwa-jiwanya ya. Kita lihat jiwa-jiwanya. Nah, kita lihat ya. Pas mereka berdoa ya. Nah, ya sudah di sini aja ya. Nanti cari sendirilah ya. Nanti kita ada yang berdiri rame-rame berdoa ya. Anda cari sendiri ya. Nanti ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.